Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan. Sungguh bersyukur jika akhir pekan ini boleh kembali menjumpai saudaraku terkasih melalui sharing firman di dalam video ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, video ini saya buat dan saya rindu menjadi satu renungan untuk saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu kita meng-cross-check tentang iman, percaya, persekutuan, bahkan kesatuan tubuh Kristus kita di dalam satu kekuatan, satu persekutuan yang besar di dalam wadah gereja-gereja secara sinodal demi sinodal di dalam ruang lingkup nasional. Saya mengalami keprihatinan luar biasa, saudaraku, dari apa yang saya dengar, apa yang saya dapati di saat tadi malam, mulai dari ba'da maghrib, saya diundang untuk berkumpul dan menyampaikan sharing firman dan menyampaikan pengajaran kebenaran kepada keluarga demi keluarga yang ada di kota kelahiran saya ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, keluarga demi keluarga yang mengundang saya untuk saya boleh menyampaikan firman pengajaran itu adalah mereka-mereka yang mengalami yang namanya kepahitan, rasa kecewa yang begitu mendalam karena ulah perilaku dari hamba Tuhan, dari pendeta dan gembalanya di masa lalu. Karena apa? Pendeta dan gembalanya itu berkata begini, bahwa jika ada jemaat dari gereja ini yang berpindah ke gereja lain, maka mereka disebut murtad, saudaraku. Dan di saat mereka murtad, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan masuk surga. Saya terkejut mendengar pernyataan itu, saudara. Bayangkan, ada seorang pendeta, seorang gembala sidang dari satu gereja memberikan ultimatum dan peringatan keras kepada jemaatnya di saat mereka beribadah ke tempat lain, maka mereka disebut murtad dan mereka akan kehilangan surga. Ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang mengerikan dari seorang hamba Tuhan, terkhusus seorang pendeta dan gembala sidang suatu gereja. Dasar firmannya yang mana? Tidak ada dasar sama sekali dia mengatakan seperti itu. Mereka melupakan tentang satu hal yang benar, bahwa kita adalah satu tubuh Kristus dalam satu kesatuan besar di bangsa ini. Karena setiap orang punya karunia. Karena berbicara tentang kehidupan, gereja yang benar bukan pada sinodalnya, bukan pada persekutuannya, tapi pada Yesusnya yang telah menjadikan kita gerejanya di dunia ini. Dan kita boleh bersekutu bersama dalam satu wadah persekutuan gereja-gereja, yaitu gedung gereja itu, jemaat itu. Hamba Tuhan ini lupa. Dan saya pun meragukan apakah dia seorang hamba Tuhan, atau hamba dari suatu lembaga gereja, atau hamba dari kepentingannya sendiri. Karena firman Tuhan berkata begini, dan ini saya jelaskan kepada seluruh jemaat yang saya layani tadi malam. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 mulai ayat 1 sampai ayat 5, saya baca secara berurutan sampai dengan nanti ayat yang ke-6 saya baca terus. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan begini dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut, perhatikan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita, dan seterusnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya mungkin berbeda secara sinode gereja. Umat Kristen semuanya tidak digembalakan dalam satu wadah sinode gereja. Semuanya berbeda-beda. Semuanya mendapat bagian demi bagian masing-masing. Ada banyak begitu rupa sinode gereja itu. Ada GBI, ada GPDI, ada saya GKRI, ada berbagai macam sinode. Ada puluhan sinode gereja yang kita mungkin kenal. Tapi saya katakan, di saat satu jemaat tidak bertumbuh dalam satu gereja dan dia pindah ke gereja lain dan bertumbuh pada gereja itu, sama sekali mereka tidak murtad. Sama sekali mereka tidak kehilangan surga. Tapi mereka mendapatkan tempat di mana mereka bertumbuh pada akhirnya. Jadi sangat disayangkan jika ada seorang pendeta atau gembala gereja mengatakan, kalau kau pindah pada satu gereja yang lain dan meninggalkan gereja ini, maka engkau murtad, engkau akan kehilangan surga, engkau akan masuk neraka. Saya katakan ini pendeta benar-benar sesat, saudaraku. Dan sangat mengerikan pengajaran yang disampaikan begitu. Dia lupa bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda sinode gereja, walaupun kita berbeda-beda aras gereja, karena kita semuanya adalah orang yang telah dipanggil, dipilihnya, diselamatkannya, dan kita melayani sesuai dengan karunia demi karunia. Bahkan di dalam satu wadah gereja pun kita harus hidup sesuai dengan karunia demi karunia, saudaraku. Sesuai dengan panggilan demi panggilan, sehingga gereja itu maksimal, luar biasa, bertumbuh dahsyat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang dan menjadi garam. Akhirnya menjadi gereja yang menjadi jawaban. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, untuk kita para pendeta, untuk kita para gembala sidang, jangan pernah mengajarkan suatu ajaran yang sesat, yang keluar dari konteks firman. Dan jangan pernah mengatakan di saat ada jemaat yang pindah dari gerejamu karena engkau gagal menggembalakan mereka, engkau berkata sesat. Engkau berkata mereka sudah murtad dan mereka masuk neraka. Hati-hati apa yang kau perkatakan, saudaraku. Apa yang kau takarkan di saat kau menghakimi mereka, itu ditakarkan padamu. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ini bukti kekayaan di dalam Kristus itu. Bukti karunia demi karunia yang hidup dan ajaib itu. Jadi di saat ada satu pribadi, satu keluarga yang berpindah dari gereja yang Anda gembalakan ke gereja lain dan bertumbuh di sana, menjadi berkat di sana dan diberkati di sana, harusnya kita cross check bahwa kita gagal menjadi seorang pendeta, kita gagal menjadi seorang gembala. Jangan malah Anda mengutuki. Anda namanya tidak menyadari kekurangan, Anda tidak menyadari kegagalan, Anda tetap sombong dan angkuh. Firman ini mengingatkan kita itu satu tubuh Kristus. Ada yang di gereja ini, di gereja itu, di sinode A, sinode B, sinode C, semuanya tidak menjadi masalah. Semuanya tidak mempengaruhi kesatuan itu. Bahkan kita harus semakin bersatu, membawa shalom, membawa lawatan, dan menjadi berkat bagi bangsa ini untuk menyatakan kasih dan kebenaran itu. Jadi jika ada pendeta yang merasa gerejanya paling benar, jika ada pendeta yang merasa pengajaran yang paling benar, bertobat, saudaraku. Kebenaran hanya firman. Itu saja. Kita semua ini hasil pembenaran, bukan benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari ajarkan firman yang benar, Injil yang benar, sehingga jemaat bertumbuh dan berakar dengan kuat dan boleh menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah menghakimi gereja-gereja lain. Selama gereja itu, selama hamba Tuhan itu masih mengajarkan firman kebenaran, masih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih mengakui Alkitab sebagai satu-satunya kitab firman daripada Tuhan, dan masih mengakui Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang hidup, yang diberikan untuk saudara dan saya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi jika ada orang yang tidak mengatakan itu lagi, jika Yesusnya sudah berbeda, firmannya sudah berbeda, rohnya sudah berbeda, maka itu bukan datang daripada Tuhan, maka datang daripada setan yang menyamar menjadi malaikat-malaikat terang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, juga untuk seluruh jemaat Tuhan,
Untuk itu saya selalu mengajar setiap jemaat yang saya gembalakan, bahkan mengajar setiap orang yang saya temui bahwa kembali kepada pengajaran yang benar. Jemaat harus baca firman setiap hari, jemaat harus merenungkan firman setiap hari, jemaat harus tahu kebenaran. Agar apa? Hidupnya terus bertumbuh, berakar kuat, dan tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat. Jangan pernah mengatakan gereja lain murtad. Jika ada yang tidak benar, mari bersama kita berjuang untuk terus hidup dalam kebenaran. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Jangan mau dipecah-pecahkan lagi. Mungkin kita berbeda sinode, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Bersama kita bisa membawa shalom dan lawatan untuk menuai Indonesia Raya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dari saya, Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, yang selalu mengajak setiap kita untuk bersatu, menjadi satu tubuh Kristus, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus kiranya semakin memberkati. Shalom.